wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita alhamdulillah karena atas segala rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada acara Kaisar siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan dan kerja kerasnya kita bisa merasakan indahnya Islam hingga hari ini. Untuk kajian Islam Zuhur Ramadan hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Aziz Muzakir dengan tema Mahkota Cahaya, hadiah terbaik dari generasi terbaik. Sebelum kita memulai acara Kaisar siang hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan diisi oleh materi dari Ustadz. Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحمدك الله ونثني عليك فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهديتنا الدين القويم فقلت لنا في كتابك الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر ونصلي ونسلم البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المعاد أما بعد. Hadirin jamaah salat duhur yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur dalam sehat, dipanjangkan umur semakin taat, dipanjangkan umur jauh dari maksiat, dimudahkan rizkinya yang lapang, yang melimpah, yang berkah untuk bekal ibadah, bisa untuk pergi ke tanah Mekah dan Madinah. Kalau masih lebih bisa buat beli rumah yang sudah ada di dalamnya mobil mewah. Kelak mati kita insyaallah husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Aminnya kok sambil senyum-senyum. Kayaknya kurang yakin gitu kan. Aminnya itu harus yang mantep gitu kan. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana doa itu lagi kenceng-kencengnya. Nggak boleh disia-siakan. Nggak boleh kita lalai dan tidak dapat apa-apa dari bulan Ramadan yang istimewa ini. Minimal doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta sukses atau cukup? Sukses. Kita minta banyak atau cukup? Minta berkecukupan atau minta banyak? Loh, dikasih pilihan kok bingung. Nah, sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih pilihan aja bingung. Padahal kita mestinya harus cepat. Kalau ditanya seperti ini nggak boleh pakai lama, keburu telat jawabannya. Ya kan? Kita memilih lebih suka cukup atau banyak? Lebih suka cukup atau sukses? Kalau saya lebih suka memilih cukup. Karena cukup pasti banyak. Kalau banyak belum tentu Cukup. Setuju nggak? Setuju. Alhamdulillah. Ya itu. Mudah-mudahan kita semua punya rizki dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan sedikit belajar tentang Al-Qur'anul Karim. Di mana ini bisa diraih oleh kita semua dan bisa kita jadikan sebagai hadiah terbaik dari seorang anak kepada orang tua, atau kita mengkader anak-anak kita agar mereka mampu memberikan hadiah terbaik untuk kita. Maka siang hari ini saya akan berbagi motivasi tentang hadiah terbaik untuk generasi terbaik. Apa itu? Mahkota cahaya.
mahkota Cahaya. cahaya. Mudah-mudahan teman-teman semua dengan silaturahim kami yang singkat ini memperoleh sesuatu yang menjadi inspirasi. Apa sih yang dimaksud dengan mahkota cahaya itu? Kita mulai, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda yang selalu bergelut dengan kesibukan. Benar sibuk ya? Anda setiap hari sibuk, betul? Iya. Untuk apa? Dan untuk siapa? Ada yang berangkat pagi, pulang petang. Betul? Sampai tidak peduli kesehatannya, nggak peduli istirahat. Yang penting katanya demi sesuatu yang diperjuangkan. Untuk apa? Ada yang berani jawab. Untuk apa? Ketika bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Bahkan ada yang pulang petang. Pulang pagi lagi ada. Untuk apa? Akbar. Untuk mencari sesuatu yang orang sebut adalah rezeki. Betul ya? Betul. Biar nyambung nih, kita interaktif aja. Mencari rezeki, betul ibu-ibu? Betul. Ya, mohon maaf saya sebut ibu-ibu ya. Padahal kita itu insya Allah di sini masih muda semua. Walaupun insya Allah belum terlalu tua. Walaupun sudah tidak lagi muda. Amin ya Rabbal. Amin. Setuju ya? Setuju. Ya, kita belum terlalu tua. Walaupun sudah tidak lagi muda. Baik. Untuk mencari sesuatu yang katanya adalah bekal untuk beribadah, yang disebut rizki. Setelah kita dapat rizki, untuk siapa? Yang Anda perjuangkan itu siapa? Bisa ada yang bisa jawab? Keluarga gitu ya. Anak dan istri. Kalau mbak-mbak atau ibu-ibu nih, untuk siapa? Untuk keluarga juga ya. Untuk orang tua, untuk anak. Boleh. Oh, kenapa tidak? Sangat boleh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu ketahui, kita semua adalah orang yang Allah kirimkan menjadi penduduk bumi, menjadi makhluk Allah yang hidup ini, yang di pundaknya mau nggak mau, siap nggak siap, sudah menanggung amanah, sudah menanggung tanggung jawab. Nah, kemarin tanggung jawab itu ada di pundak orang tua kita. Sekarang ada di diri kita. Dan kita sekarang lagi bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Betul? Nah, subhanallah. Dan ketahuilah, semua yang dikasih amanah pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Itu pasti. Dan insya Allah dalilnya udah hafal semua. Nah, tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang lain dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang tahu dan sadar bahwa kita punya amanah, kita punya tanggung jawab, maka kita harus tahu potensi diri kita. Wajib tahu, bukan harus tahu. Wajib bin harus. Ya, sama saja kali ya. Ya, fardu ain nih. Potensi yang ada pada diri kita. Jangan ditunda. Kalau udah tahu potensi yang ada pada diri kita, jangan sampai telat, jangan sampai lewat, apalagi disia-siakan. Karena ruginya pasti penyesalan yang ada di belakang. Potensi yang ada pada diri kita itu apa sih? Lihat ini. Allah anugerahkan kita kecerdasan. Bukan hanya satu poin, tapi minimal dari kita Allah anugerahkan 3 kecerdasan ini. Kecerdasan spiritual, al-iman. Subhanallah, harga yang paling mahal tuh. Kita dilahirkan sudah dalam keadaan iman. Maka di dalam doa tadi, dimanapun saya berdoa, selalu saya itu membaca doa diawali dengan lakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil ihsan, walakal hamdu bil Quran. Nah, sekarang lagi bulan Ramadan, walakal hamdu bi syahri Ramadan. Oh, subhanallah. Kita harus berterima kasih, bersyukur.
Allah anugerahkan kita kecerdasan spiritual. Sudah ada di dada kita iman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dan yang kedua, Allah anugerahkan kepada kita kecerdasan emosional, akhlak. Kita pasti dikasih semua, tanpa kecuali. Dan yang ketiga, kita udah diberikan anugerah oleh Allah kecerdasan intelektual, al-faqih, al-alim. 3 kecerdasan ini harus kita rawat, harus kita jaga. Namun perlu diketahui, 3 kecerdasan ini untuk meraih dan mengokohkan agar benar-benar kita punya potensi ini bisa dimanfaatkan, itu dengan cara apa? Dengan apa? Apa kuncinya? Inilah kuncinya. Al-Quranul Karim. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Sumber dari segala sumber ilmu. Sumber dari segala sumber pengetahuan. Hujah, petunjuk, haluan daripada makhluk hidup. Terlebih kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kullu mukarrarin mamlulun illal Quran. Tidak ada yang diulang-ulang itu membosankan kecuali Al-Quran. Anda sering atau pasti punya lagu favorit. Saking senangnya sama lagu itu, diulang-ulang. Paling 2, 4, 3 kali sudah bosan tuh. Tapi Al-Quran tidak akan pernah punya kebosanan. Kecuali yang di dadanya memang tidak ada iman. Nah, maka disebutkan di dalam sebuah ungkapan yang indah dari Al-Qadi, peneliti dari Universitas Boston. Tidak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Al-Quran mampu membentuk generasi terbaik. Al-Quran bisa menjadikan hujjah jadi sumber ilmu-ilmu yang lain, hingga segala disiplin ilmu bisa dikuasai oleh satu orang. Kuncinya ada di Al-Quran. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita sudah pernah ngebaca di lewat media sosial atau di broadcast di beberapa akun ya. Entah apa sajalah, biasanya teman-teman itu banyak akunnya, bukan hanya satu. Nah, ada sebuah dialog sangat indah tentang sistem pendidikan Islam. Nah, ketika seorang rektor mencari sistem pendidikan yang terbaik untuk perguruan tinggi yang dipimpinnya agar mampu mencetak generasi cerdas, bermartabat, bermanfaat untuk dirinya minimal, untuk masyarakat, bangsa dan agama. Nah, si rektor ini kemudian berangkat menuju satu tempat yang ada di Timur Tengah, di mana di sana ada sebuah perguruan tinggi yang sudah hampir beberapa abad berdiri dan sudah mampu menelurkan, mencetak ribuan orang-orang besar, ulama-ulama besar di dunia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika sudah sampai di sana dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada sang ulama bertanya kepada si rektor tadi, "Wahai rektor, terlebih dahulu tolong jelaskan kepada aku sistem pendidikan yang sudah berjalan di negaramu seperti apa? Tolong sampaikan kepada saya dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi." Maka kemudian si rektor bercerita, "Wahai ulama, wahai syekh, pendidikan di negara kami dimulai dari jenjang SD, sekolah dasar, 6 tahun. Betul ya? Anda yang termasuk 6 tahun atau 7? Subhanallah, 6 ya? Iya. Kalau 6 berarti normal. Kalau sampai 7 berarti ya kelebihan dikit gitu ya. Sampai 8 ya subhanallah itu mah ya. Baik. Mudah-mudahan semuanya standar, ikut yang 6 tahun ya. Kemudian dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama 3 tahun. Menengah atas 3 tahun. Anda ikut yang 3 atau yang 2? Yang 3 juga. Karena ada sekarang kan program, iya kan?
hanya 2 tahun ya. Istilahnya apa? Sistem apa? Akselerasi. Hanya 2 tahun. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Anda ikut yang 2 atau yang 3? 3. Berarti standar lah kita ya. 6, 3 sudah berapa tahun? 12 tahun. Dilanjutkan ke D3 atau S1. Antara 3 sampai 4 tahun. Ya. Kalau masih dilanjutkan ke S2, S2 itu minimal 1,5 atau 2 tahun. 1,5 atau 2 tahun. Maka untuk menyelesaikan pendidikan di negara kita ini sampai S2 membutuhkan waktu 18 tahun. Dilaporkan, disampaikan oleh sang rektor kepada sang ulama. Butuh 18 tahun ya rektor untuk menyelesaikan S2 di negaramu. Betul. Sekarang misalnya di negara Anda ada orang sekolah hanya sampai di jenjang sekolah dasar saja, tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kira-kira dapat pekerjaan apa? Dijawab oleh sang rektor, kalau hanya lulus SD agak repot, saya. Mungkin juga paling ya buruh kasar lah, atau mungkin tukang sapu jalanan, atau mungkin tukang kebun. Agak susah saya kalau hanya lulus SD. Kalau lulus SMP, pekerjaan apa yang bisa didapat? Dijawab oleh si rektor, kalau lulus SMP mungkin bisalah jadi cleaning service atau OB. Betul ya? Betul begitu? Subhanallah. Kalau lulus SMA, ya agak lumayan. Lumayan. Belum lumayan. Agak lumayan. Lulus SMA dapat pekerjaan apa di negaramu? Ya sudah bisa atau laku jadi operator di sebuah pabrik atau perusahaan. Betul ya? Subhanallah. Kalau lulus D3 atau S1, kira-kira dapat pekerjaan apa? Nah kalau ini lumayan, saya sudah bisa jadi staf di sebuah perusahaan atau jadi mungkin manajer. Subhanallah. Jadi untuk dapat pekerjaan rada layak, rada adem dikit, yang ada AC-nya seperti ruangan ini, butuh pendidikan D3 atau S. Berarti sekolah butuh waktu berapa tahun? 16 tahun. Lama atau lama? Lama atau lama? Gak ada pilihan ya? Ya lama, 16 tahun kok. Seperempat umur kita kalau dipanjangkan umurnya itu. Benar ya? Subhanallah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian si Syekh berkata, inilah ketahuilah wahai rektor, sistem pendidikan yang dilakukan, yang diajarkan oleh Islam. Sekali lagi, yang diajarkan oleh Islam, bukan Arab. Karena Arab bukan jaminan Islam. Sama, diawali dari jenjang sekolah dasar. Tapi di sekolah dasar, anak didikmu dibentuk karakternya untuk punya target hafal Al-Quran 30 juz. Kira-kira mampu nggak selesai 30 juz 6 tahun? Dijawab sama si rektor, insya Allah, dengan tegasnya, bisa. Hafal Al-Quran 30 juz selama 6 tahun. Di negaramu, wahai rektor, adakah orang yang hafal Quran hanya sekolah di jenjang dasar saja, gak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya, hafal Al-Quran dengan baik 30 juz, dipekerjakan sebagai buruh pabrik, buruh kasar, atau tukang sapu jalanan? Dijawab sama si rektor, tidak ada, Syekh. Lulus SD, hafal Al-Quran 30 juz. Gak ada di Indonesia kayaknya. Nah, kalau masih mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya 3 tahun di jenjang SMP. Di jenjang 3 tahun ini, anak-anak didikmu disuruh menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 tahun targetnya 100 hadis, 3 tahun berarti 300 hadis. 3 tahun lulus, hafal beberapa ratus hadis. Adakah di negaramu orang yang hafal Al-Quran 30 juz
kemudian hafal beberapa ratus hadis, dipekerjakan sebagai OB? Dijawab sama si rektor, tidak ada, Syekh. Masih mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya, 3 tahun di SMA. Di jenjang SMA dibekali dengan tafsir, ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzulul Quran, asbabul wurud. Tahu ilmu asbabul wurud? Sebab-sebab Nabi mengucapkan sebuah hadis, sejarah sikap ucap atau perilaku Nabi. Itu namanya asbabul wurud. Nahu, sorob, usul fikih dan lainnya. Maka kalau kemudian dia tidak melanjutkan lagi ke perguruan tinggi, hanya sampai di SMA saja, hafal Al-Quran 30 juz, kemudian hafal beberapa ratus hadis, menguasai tafsir. Wahai rektor, adakah orang yang punya potensi kemampuan seperti ini di negaramu dipekerjakan sebagai operator pabrik? Tidak ada ya, Syekh. Ada nggak kira-kira? Halo? Tidak ada. Kok serius amat? Udah mulai maclek ya di sini ya? Sudah mulai sadar ya? Seperti halnya sang rektor pun sudah mulai sadar, sudah mulai mafhum. Bayangkan, kalau di jenjang SD, SMP, SMA, anak didikmu dibentuk seperti yang Islam ajarkan ini, maka terserah nanti ketika anak-anak mau melanjutkan di jenjang pendidikan perguruan tinggi, mau dilanjutkan menjadi orang yang menguasai ilmu teknik. Teknik apa? Teknik nuklir, teknik mesin pesawat, teknik sipil, teknik yang mana saja silahkan. Pondasinya sudah Al-Quran. Mau dilanjutkan ke fakultas kedokteran, ya silahkan. Pondasinya sudah Al-Quran. Mau jadi ekonom, silahkan lanjutkan ke fakultas ekonomi. Pondasinya sudah Al-Quran. Mau diselahkan ke akademi kepolisian, militer dan lainnya, pondasinya tetap Al-Quran. Maka kelak lahirlah generasi-generasi hebat yang pondasinya kokoh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian si Syekh ini bertanya lagi, di negaramu pendidikan agamanya berapa jam setiap minggu? Dulu pernah SMA bareng ya? Pernah SMP? Pernah SMA? Sekarang mari cocokin dengan pengalaman saya dan Anda. Berapa jam dalam seminggu? 2-3 jam itu paling top markotop. Ya, saya kebetulan pernah jadi guru agama loh. Pernah jadi guru agama di kelas, maklum honorer. Dan lumayan lah ya. 1 jamnya berapa ada hitungannya. Pokoknya sama jualan saya, jualan cendol sehari dengan sebulan itu, untungnya itu lebih banyak jualan cendol sehari daripada jadi guru honorer. Sedih sih sedih, tapi ya tak jalani saat itu. Subhanallah, pelajaran agama biasanya itu ditaruhnya di hari Jumat atau hari Sabtu. Jumat atau Sabtu. Hari Jumat, kalau kita pas sekolahnya di STM, itu biasanya jadwalnya tawuran. Bener? Yang bener bilang bener Anda loh. Saya cuma nanya, ngepasin doang gitu ya. Kalau pas ditaruh di hari Sabtu, biasanya itu di sekolah-sekolah swasta. Giliran pelajaran agama, gurunya kondangan. Ada teman guru yang nikah, libur pelajarannya. Nggak jadi belajar agama. Terus ngerti agama nantinya kita. Nah, produk itulah kita sekarang. Betapa banyak, jangankan lulus SMA, S1 saja, bingung mau kemana. Benar? Subhanallah. Tapi kalau konsep sistem pendidikan yang diajarkan oleh Islam tadi, siapapun orangnya akan fight, siap terjun di masyarakat, dimanapun dan kapanpun. Karena apa? Bekalnya di dadanya sudah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang diterapkan dalam sistem generasi-generasi sebelumnya. Wa awwalu ma yubtada'u bihi hifdzul Qur'anil aziz. Bisa bacanya kan? Enggak ada harokat, bebas kok. Bebas, baca aja.
Ya, kita baca ya. Wa awwalu ma yubtada'u bihi hifdzul Qur'anil aziz, fa huwa ahammul ulum wa kana as-salaf la ya'lamuna al-haditsa wal fiqha illa liman hafizal Qur'an. Enggak usah diartikan kan? Sudah tahu semua. Alhamdulillah. Baik. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah menghafalkan Al-Qur'an. Karena ia adalah ilmu yang penting dan sumber dari segala ilmu. Bahkan para ulama salaf disebutkan di sini tidak akan mengajarkan hadis dan fikih kecuali bagi siapa saja yang telah hafal Al-Quran. Ulama dulu ketat. Mau belajar? Boleh. Sudah hafal Al-Quran? Belum. Suruh balik lagi. Maka kemudian lahirlah orang-orang hebat. Contoh, Imam Ibn Rushd yang terkenal di barat dengan Averus. Ahli dalam bidang kedokteran, hukum, matematik, dan filsafat, beliau hafal Quran. Pada diri satu orang, menguasai berbagai macam disiplin ilmu, bukan hanya satu tok. Contoh yang lain, Imam Al-Jazari, penemu konsep robotika modern. Ketika barat masih telanjang, belum mengerti apa-apa, umat Islam sudah menemukan rumus tentang bagaimana membuat robot. Beliau juga hafal Al-Quran sejak masih anak-anak. Kalau dibuka di bedah khusus beliau baca panjangan. Contohnya aja langsung ya. Baik. Ibnu Sina yang terkenal di barat dengan Avicenna, ya. Tahu Mas? Avicenna. Bilang aja tahu lah ya. Ya kan? Dijuluki bapak pengobatan modern. Beliau menghafalkan Al-Quran sejak usia di bawah 10 tahun. Nah, terakhir, 4 aja ya contohnya. Ibnu Haytham, salah satu ilmuwan optik yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Jadi di sini ada yang pakai kacamata. Saya nggak berasa karena saya pakai. Iya kan? Mas Andi, pakai kacamata. Itu penemu optik, itu bukan ilmuwan barat, umat Islam. Ilmuwan Islam siapa? Ibnu Haytham ini orangnya. Subhanallah. Kenapa orang-orang dulu itu hebat? Ya karena apa? Mereka itu menanamkan pondasi ilmu dengan Al-Quran yang memang sumber dari segala sumber ilmu. Jadi orang sekarang itu diputar balikkan. Jangan ngapalin Quran, berat. Gitu ya. Jangan ngapalin Quran, nanti gak berprestasi. Kan kebalik banget. Ini orang kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Emang apa sih istimewanya bagi mereka yang hafal Quran? Jika kita menjadi bagian dari orang-orang yang cinta Al-Quran, jika diri kita dan anak-anak kita minimal menjadi ahlul Quran, keuntungannya apa? Orang sekarang itu kalau dikasih tahu biasanya mintanya hadiahnya apa gitu ya? Embel-embelnya suruh ngamalin sesuatu, fadilahnya apa? Keistimewanya apa? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman kami santri itu dulu biasa diajarkan oleh guru-guru kami, kiai-kiai kami, sam'an wa ta'atan, paham ya? Dengar dan taat gitu loh. Nggak usah banyak nanya gitu loh. Jadi kalau kiai misalnya, Ziz, kamu yang rajin ya sholat duha, minimal 4 rakaat. Nggih, Yai. Udah. Nggak berani nanya keutamanya apa, Kiai? Nggak berani. Nggak berani. Sam'an wa ta'atan, iya aja. Habis sholat duha, jangan lupa baca ya Al-Ikhlas, seikhlasnya. Seikhlasnya, udah titik. Nggak usah pakai nanya. Berapa kali, Kiai? Berapa kali, Kiai? Ya udah 100. Ya kan? Kan memberatkan diri. Udah dikasih tahu tadi, seikhlasnya malah nanya, berapa kali, Kiai? Dikasih 100. 100 ya, Kiai? Iya, kalau bisa mah 300. Nah loh. Cukup baca Al-Ikhlas aja ya, Kiai. Kalau bagusnya lagi dengan puasa. Matang. Banyakan nanya sih. Iya kan? Ini orang sekarang tuh. Nah, orang sekarang itu siapa ya? Ya mungkin Anda dan saya itu ya. Subhanallah. Orang sekarang itu rewel. Banyak nanya, sedikit ngaji. Orang dulu beda.
Banyak ngaji sedikit nanya. Bener nggak? Halo? Iya. Gue banget ini. Subhanallah. Orang dulu itu banyak ngaji, sedikit nanya. Orang sekarang kebalik. Sedikit ngaji, banyak nanya. Karena sedikit ngaji kan kurang pahamnya. Dijelasin ngeyel. Masa sih, capek deh. Iya kan? Nggak paham dikasih tahu, masa sih katanya. Udahlah sholat duha misalnya, diamalin minimal 4 rakaat, syukur sampai 12 rakaat, biar cepat punya rumah, nggak pakai kredit gitu kan. Pengen tahu ilmunya? Nanti bab lain, bukan sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mancing biar semangat ngajinya gitu loh ya. Kan ustadz juga harus pinter trik-triknya. Ya, ngajak orang mau ngaji. Ada rahasia. Clue-nya udah dikasih tahu sama Allah lewat Rasulnya. Cara mudah punya rumah nggak pakai kredit. Pengen nggak? Pengen nggak? Yang pengen sedikit. Oh ya, pengen ya. Ya nanti panjangkan, kita punya umur lebih sampai setelah bulan Ramadan. Nah kita nanti kupas bareng-bareng cara punya rumah nggak pakai kredit. Mudah-mudahan Aziz diundang lagi ke sini. Amin ya rabbal alamin. Promosi itu kan enggak, ini silaturahim aja. Baik, kita bicara lagi mahkota cahaya dulu. Apa keistimewaannya dari diri kita atau anak-anak kita kalau kita menjadi ahlul Quran? Ini ketahuilah, harus tahu dulu. Harus tahu dulu pondasinya. Banyak orang tua terhormat di dunia, mulia di akhirat. Tersebab? Bener nggak nih? Atau yang kedua, banyak orang tua hina di dunia, sengsara di akhirat juga tersebab. Bener nggak? Kalau kompak saya terusin. Bener nggak nih? Jadi masa depan kita itu di diri kita atau di anak-anak kita? Nikah aja belum. Ada doa khusus menjemput jodoh, tapi nggak dibawa bukunya ya hari ini. Emang ada yang belum nikah? Banyak. Sedihnya saya. Ya, ntar aja. Dibawa nggak bukunya, Mas Amri? Enggak ya? Ya udah. Itu juga satu bab lagi. Berarti harus ada 2 bab untuk dibahas nih. Alhamdulillah. Itu judulnya menjemput jodoh. Jadi nanti jodohnya datang sendiri, nggak usah pakai nyari. Malu udah sama Allah ya. Insya Allah. Udah ini dulu. Banyak orang tua yang hina di dunia, sengsara di akhirat juga tersebab anak. Jadi masa depan kita ada di anak-anak kita. Penting bagi Anda yang belum nikah dan mau nikah, harus baca buku saya. Biar pas nanti punya anaknya, benar-benar anak yang seperti tadi. Menghantarkan kemuliaan orang tuanya di dunia, juga kemuliaan di akhirat. Nah, anak yang seperti apa? Mari baca bersama-sama. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti Allah bakal memakaikan mahkota. Cahaya mahkota itu lebih bagus daripada sinar matahari dunia. Apabila demikian halnya, maka pahala apakah gerangan yang dianugerahkan kepada yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita kepengen jadi anak yang soleh, yang bisa birrul walidain, yang bisa menghadiahkan sesuatu hadiah yang lebih berharga daripada dunia dan isinya, rajinlah dari diri kita baca Al-Quran. Kalau kita rajin, insya Allah anak-anak kita juga rajin. Setuju nggak? Jangan cuman kita kepengen anaknya soleh, kita sendiri nggak soleh. Bahaya. Nggak nyambung nantinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, orang tua nih kalau lebaran seperti ini, Anda ada yang rencana mudik? Ada ya. Mukanya sih udah muka wajah rumah semua itu udah pengen pulang gitu kan. Nah, datang kita ngasih sesuatu hadiah kepada orang tua, bentuknya ampau yang isinya lembaran warna merah gitu ya. Seneng orang tua, oh seneng, tapi beberapa saat doang. Bangga orang tua, bangga, tapi hanya beberapa
saat saja. Tapi ketika kita bisa menghadiahkan orang tua dengan pahala Al-Quran, maka itu lebih bernilai dari dunia dan isinya. Maka perhatikan, kalau bukan di diri kita, minimal di anak-anak kita. Man qara'al Qur'an fastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi ashrati min ahli baitihi kullukum qad wajabat lahun nar. Mari renungkan bersama ini, hadis indah banget. Sudah tahu kan artinya? Alhamdulillah, cerdas semua. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkannya, dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan wasyaffa'ahu, Allah memberikannya hak syafaat untuk 10 anggota keluarganya. Faqad wajabat lahun nar, di mana 10 anggota keluarganya ini semuanya telah ditetapkan masuk neraka. Subhanallah. Kalau ada di keluarga kita, anak kita, satu saja hafal Al-Quran, berarti dia sudah jadi benteng yang insya Allah akan membela kita di yaumul qiyamah. Insya Allah. Maka alasan apa kalau kita nggak mau kembali ke Al-Quran? Tadi saya udah bicara tentang sistem pendidikannya. Sekarang hadiahnya. Nah, mudah-mudahan kita sudah mulai insaf betapa masa depan kita sebenarnya cukup dengan Al-Quran. Cukup dengan Al-Quran. Kenapa sih istimewa orang hafal Al-Quran? Perhatikan firman apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki keluarga dari bangsa manusia. Qala qila man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Yang disebut dengan keluarganya Allah adalah penghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan keluarganya Allah dan orang istimewanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan pemahaman kita, sebuah ilustrasi sederhana saja. Misalnya kita itu dekat dengan RI1 misalnya. RI1 ya. Nah, kita benar-benar orang yang dipercaya betul. Entah itu disebutnya ajudan atau menterinya lah, terserah ya. Berani nggak orang yang sudah begitu dekat dengan seseorang tadi bikin surat sakti untuk melancarkan suatu urusan? Bisa nggak? Sangat bisa. Ahlul Quran, orang yang hafal Al-Quran adalah orang-orang istimewanya Allah. Logis nggak ketika Allah memberikan hak kepada Ahlul Quran, memberikan syafaat, pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan kepada keluarganya. Itu yang mestinya dibuang ke neraka, angkat tuh. Tolong tuh keluargamu. Ditolong. Subhanallah. Makanya ayo, yang belum pada nikah segera nikah. Segera punya anak. Anaknya dididik menjadi ahlul Quran. Insya Allah. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Mulailah dari diri kita. Sekali lagi, mulailah dari diri kita. Jangan nantilah dari anak saya aja. Telat. Karena di sini Rasulullah menegaskan, berbaktilah kepada ibu bapakmu, pasti anak-anakmu kelak akan berbuat baik atau berbakti kepadamu. Artinya, kalau kita mau disebut anak yang berbakti, birrul walidain, kepada orang tua, ayo dari diri kita, rajinlah baca Al-Quran. Insya Allah. Untuk Ramadan ini sudah hatam, yang sudah hatam angkat tangan. Alhamdulillah sudah hatam. Yang sudah akan hatam, yang sedang akan hatam. Sedang akan hatam Ustaz, alhamdulillah. Udah juz berapa? Baru juz 1. Namanya sedang akan hatam. Coming soon. Ya, ya kan kayak di film itu coming soon kan? Iya.
Insya Allah saya juga mau hatam Ustaz. Udah berapa juz? Juz 1. Alhamdulillah. Ya lumayan daripada nggak sama sekali ya. Nah, tapi paling tidak punya himmah, punya semangat mau menghatamkan Al-Quran. Sekali lagi, yang punya target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, mana? Alhamdulillah. Kok mbak-mbaknya semua yang ikhwannya mana? Akhwat yang tinggi sekali angkat tangannya. Berarti semangatnya luar biasa. Saya halu. Pantesan di pesantren kami setiap tahunnya yang hatam Al-Quran bil ghaib, hafal Al-Quran 30 juz, yang di wisuda itu lebih banyak akhwatnya daripada ikhwannya. Ikhwan yang di wisuda 7 misalnya, hafal Al-Quran 30 juz, kalau akhwatnya sampai 30 gitu loh. Jomblang banget gitu ya. Di sini tercermin yang rajin baca Al-Quran memang akhwat. Padahal bapak-bapaknya nggak pernah tuh kedatangan tamu bulanan. Subhanallah. Berarti ini faktor ini M. Jangan diperjelas ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kalian orang yang alim. Jadi yang alim, punya ilmu, punya wawasan, punya bagian disiplin ilmu yang lain, dakwah, ajak orang lain untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Jadilah kalian yang pertama. Nggak mampu Ustaz, au muta'alliman. Jadilah orang yang kedua, yang mau belajar. Nah, duduknya Anda mudah-mudahan kategori yang kedua, amin. Mau belajar. Nggak sempat Ustaz, sibuk. Ya, au mustami'an. Jadilah minimal yang ketiga. Siapa? Yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan kajian-kajian ilmu agama. Aduh, sibuk juga. Au muhibban. Minim banget. Jadilah orang yang senang kalau ada orang datang ke majelis ilmu. Mau kemana ngaji? Alhamdulillah. Duluan ya, saya belakangan nggak datang. Nah, tapi paling tidak mendukung, mensupport, mendoakan. Mudah-mudahan lancar pengajiannya. Ustadznya dari mana? Nggak terkenal. Nggak ada di TV. Hari ini masih banyak orang yang ngaji belum bisa merasakan nikmatnya, lezatnya majelis ilmu. Buktinya dari mana? Masih banyak orang yang mau ngaji, datang ramai yang ngaji. Kalau yang datang adalah public figure yang nongol di TV. Sayang Pak, sayang. Apa yang dipetik dari mereka? Kecuali mereka yang benar-benar mukhlis ketika berdakwah. Insya Allah setiap kalimat yang disampaikan sampai di sini. Karena apa yang disampaikan tidak dari hati, jangan harap sampai di hati. Gitu Pak. Makanya mohon maaf, kita jangan mudah tertipu oleh tampilan. Belajarlah dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Carilah kenikmatan di 3 titik. Kenikmatan yang pertama adalah carilah kenikmatan di waktu sholat. Sudahkah kita merasakan nikmat ketika sholat? Nah, tanda orang yang sudah merasakan nikmat, lezatnya sholat adalah ketika sholat pengennya tenang, santai, anteng, nggak kepengen buru-buru. Nah, maka saya heran kemarin ya, waktu awal-awal bulan Ramadan, ada medsos yang menceritakan ada sholat tarawih 20 rakaat 7 menit, bener Pak? Kayak apa kilatnya itu? Ngebutnya kayak apa ya Allah, ya Rabbuna ya. Nah, Anda sekarang pilih yang cepat atau yang setengah cepat? Yang sedang ya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu benar ya. Nah, buktinya udah cari yang cuma 8, yang paling ngebut lagi bacaannya. Subhanallah. Itu nggak beda dengan yang tadi 7 menit itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, carilah kenikmatan ketika Anda membaca Al-Qur'an. Ketika Anda membaca Al-Quran, kok udah merasakan nikmat? Tandanya seperti apa? Semakin Anda bertambah bacaannya, semakin nikmat, gak kepengen segera selesai. Terus 1/4 juz kurang, setengah juz masih butuh, tambah sampai 1 juz. 1 juz kok kayaknya pengen terus. Tandanya sudah merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Karena hari ini banyak
orang yang baca Al-Quran. Al-Quran dijadikan obat tidur. Susah tidur. Di depan TV susah tidur. Bener. Susah tidur. Ya udah, ambil wudhu, baca Al-Quran. Baru juga satu baris. Sudah nguap. Itu mah jamaah yang di sana-sana. Yang di sini mah insya Allah nggak jauh beda. Nggak nuduh, ini mah nggak nuduh, ngepasin doang, ya, nggak nuduh, ngepasin doang. Nah, yang terakhir, carilah kenikmatan di majelis zikir atau di majelis ilmu. Kalau kita datang di majelis ilmu, kok hawanya anteng, tenang, sejuk gitu ya, duduknya juga khusyuk, itu tandanya kita udah merasakan nikmatnya majelis ilmu. Nggak peduli kiainya siapa, ustadznya siapa, pematerinya siapa, yang diniati adalah mau belajar tentang ilmu agama. Justru yang dicari, carilah guru, kiai, ustadz yang nggak kepengen terkenal. Saya kasih tahu. Bahkan kalau mau nyanterin putra-putri bapak-bapak nih, bapak ibu, insya Allah bentar lagi jadi ibu yang belum nikah ya. Kalau sudah nikah kan biasanya, mohon maaf, saya kadang kasihan sama kaum hawa ya. Akhwat itu umurnya pendek. Jangan tersinggung, saya hanya ngepasin doang. Ya. Coba lajang sebentar nikah, langsung berubah status. Jadi nyonya ya, jadi ibu. Belum ibu baru nyonya. Nah, terus setahun udah punya anak, udah jadi ibu. Anaknya perempuan lagi. Cepet gedenya, cepet nikahnya, jadi nenek. Nah, subhanallah, kasihan kaum akhwat ini ya. Pendek umurnya, mohon maaf, ini bercanda ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cari guru, cari pesantren yang untuk dititipkan anak-anak kita untuk belajar. Carilah filosofi ayam babon. Kiai yang punya filosofi ayam babon. Paham gak nih? Nah, tahu nggak ayam babon? Ayam babon itu kalau udah bertelur, itu teriak. Yang diteriakan ayam babon itu bunyinya apa? Ayam babon itu bertelur tuh, terus ayam babon itu biasanya teriak tuh. Teriaknya suaranya gimana? Betok gitu ya? Betok. Bukan, itu salah dengar Anda itu. Bukan betok. Tidak cocok gitu. Kenapa? Loh, babonnya ada paruhnya, ada sayapnya, ada cekernya. Giliran punya anak bulat. Cocok nggak? Nggak cocok, maka teriak tuh ayam babon. Nggak cocok gitu. Oh, Anda dengarnya betok-betok. Bukan gitu. Nah, tapi si ayam babon nggak putus asa. Dia berjuang membuktikan bahwa yang ditelurkan, yang dikeluarkan bukan salah, bukan sesuatu yang salah. Nah, maka kemudian dia keramin tuh telurnya. Ayam babon kalau lagi mengeram, nggak ada yang genit. Tahu genit? Naik turun dari tempat keramannya, enggak, anteng, nggak turun kecuali memang darurat, ya kan? Nah, kalau ada ayam babon kok ngerem, genit, naik turun, apalagi ganti pasangan, pasti nggak netes. Buktiin deh. Nah, subhanallah, 40 hari riadoh tuh ayam, netes semua. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Carilah kiai yang anteng, yang istiqomah, ngajarin santri-santrinya, gak keliling setiap hari dari daerah ke daerah. Itu namanya ayam babon genit. Nah, terus kapan ngajarin santrinya? Gitu loh. Iya kan? Kapan ngajarin santrinya? Santrinya dititipkan sama ustadz-ustadznya yang lain. Padahal kita sering termakan iklan. Saya mau menyantrenkan anak, kok pesantren yang kiainya terkenal, gitu ya. Korban iklan. Carilah kiai yang istiqomah, yang bisa nuntun kita. Itu penting. Nah, coba lihat, kiai-kiai zaman dulu beda. Santri-santrinya zaman dulu pun beda. Zaman dulu santri itu lebih banyak bantuin kerjaannya kiai daripada ngaji. Tapi apa yang terjadi? Pulang dari pesantren, netes jadi kiai lagi. Karena apa? Kiainya betul dibantuin kerjaannya, tapi malamnya kiainya riyadhah, munajat, tahajud, didoain setiap satu-satunya santri.
makanya lahirlah orang-orang hebat di kemudian hari. Loh, Ustadz Kiai sekarang kok beda niatnya, bikin pesantren yang besar, nanti ngumpulin iklan biar santrinya banyak. Satu santri masuk 30 juta kali 1000 udah sekian puluh miliar. Waduh, bisnis niatnya. Pinter, ya pinter. Soleh, nggak jaminan. Manfaat ilmunya, apalagi berat. Maka saya ajarkan kepada diri saya dan semua sahabat semua, ayo belajarlah ilmu dan didiklah anak-anak kita dengan Al-Quran. Carilah guru pesantren yang sudah istiqomah, insya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah melamar menjadi penjaga wahyu. Jadikan diri kita atau minimal keluarga kita salah satunya ahlul Quran. Insya Allah bisa. Kita semuanya bisa. Mulai dari diri sendiri, tanamkan kepada keluarga, anak istri, tularkan kepada masyarakat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada 10 menit. Apa perlu tanya jawab? Monggo silahkan. Iya, dari mbaknya dulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya menanyakan, tadi Ustadz katakan untuk membaca Al-Quran nanti akan menjadi atau memberikan orang tua kita mahkota ya di akhirat. Nah, jika orang tua kita sudah meninggal, apakah kita bisa membacakan Al-Quran dengan niat tertentu atau tidak perlu menggunakan niat? Lalu yang kedua, jika seseorang atau sudah meninggal, biasanya kebanyakan di masyarakat itu mendoakan selama 7 hari itu khatam Al-Quran, tapi dengan membayar seseorang agar dalam 7 hari itu pas khatam Al-Quran. Mohon penjelasannya begitu. Terima kasih. Ada lagi? Tidak, dari masnya dia sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak Ustadz bahas tentang Al-Quran ya Ustadz, jadi ingat dulu Allah kan menjamin kemurnian isi Al-Quran ya Ustadz ya sampai hari akhir nanti. Waktu itu sempat ikut tahsin Ustadz beberapa tahun yang lalu. Jadi kan sempat peserta disuruh membaca surat Al-Baqarah dari 1 sampai 6. Sempat nyimak, cuma ada entah ayat keberapa, jadi ada perbedaan dengan yang biasa kita baca sehari-hari. Dan dari mentornya sendiri itu, nah, jadi dia kalau nggak salah itu memang ada pendapat atau apa yang nggak apa-apa, maksudnya baca seperti itu gitu. Apakah memang ada perbedaan dalam pembacaan Al-Quran itu? Karena waktu itu pas kita nyimak beda dengan yang kita baca sehari-hari. Itu nggak tahu waktu itu ayat keberapa dan apakah ada di ayat lain itu berbeda seperti itu Ustadz. Baik dari segi bacanya maupun artinya. Padahal sendiri kan setahu kita ya Al-Quran dari ayat yang pertama, surat pertama sampai terakhir ya isinya itu gitu. Apakah ada perbedaan seperti itu? Dan sedikit ralat tadi Ustadz, untuk ayam ngerem bukan 40 hari, 21 hari Ustadz, kurang lebih. Ya. Kalau burung dara 17 hari Ustadz. Ya. Gitu aja Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti beliau itu peternak. Baik. Subhanallah, ada 2 penanya dan ada 3 pertanyaan yang cukup bagus ya dari sahabat-sahabat semua. Yang pertama tentang bacaan Al-Quran yang dibaca, didawamkan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang kebetulan orang tuanya sudah meninggal dunia. Dengan diniatkan untuk orang tua atau tidak diniatkan, apakah pahalanya itu sampai? Sampai. Nah,
diniatkan lebih bagus lagi. Karena apa? Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu harus ada niat. Ketika kita niat membaca Al-Quran, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua, tanpa mengurangi sedikit pun pahala itu untuk diri kita, orang tua juga memperoleh kemuliaan Al-Quran itu. Begitu dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh, sedekah. Yang sedekah kita, yang kerja kita, yang dapat rezeki lewat tangan kita. Bismillah, saya sedekah niat untuk wakaf. Wakaf ini atas nama ibunda saya yang sudah wafat. Apakah sampai? Insya Allah kami termasuk orang yang meyakini itu sampai. Nah, ketika yang sedekahnya kita, yang cari rezeki kita, tapi untuk orang tua kita, ya orang tua dapat pahala, ya kita dapat pahala. Itu loh, berkahnya kita punya anak soleh. Nah, buktinya, contoh yang lain, haji, pahala haji. Orang tua kita nggak sempat haji, maklum, dulu nggak semapan ekonominya anak-anaknya. Anak-anaknya soleh, rezekinya melimpah, kemudian menunaikan ibadah haji. Diniatkan hajinya ini untuk orang tuanya. Boleh tidak? Boleh. Sampai tidak pahalanya? Sampai. Nah, itulah pahala yang tapi harus diniatkan, nggak boleh nggak diniatkan. Nah, andai nggak diniatkan, kalau pahala itu baca Al-Quran, kalau pahala baca Al-Quran itu tetap sampai, insya Allah. Dan bagaimana hukumnya membaca Al-Quran 7 hari berturut-turut, 1 hari hataman atau 7 hari 1 hataman gitu ya, untuk sebuah keluarga yang sudah meninggal dunia, seperti yang terjadi di banyak daerah, khususnya di Jawa gitu kan. Apakah itu boleh? Sangat boleh dan bagus. Nah, kemudian di dalamnya ada bisyarah. Kalau saya sebut bisyarah itu ungkapan terima kasih dari sahibul bait ya kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Apakah boleh? Boleh. Tapi jangan disebut upah ya. Jangan disebut upah, tapi ungkapan terima kasih. Wong udah dibacakan Al-Qur'an, keluarga kita, orang tua kita, yo terima kasih, apa susahnya? Kan terima kasih juga bagian dari syukur. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia pun tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, berterima kasih kan bagus. Jadi boleh ya. Bahkan secara hukum, menurut Imam Syafi'i, boleh meminta upah bagi mereka yang mengajarkan Al-Quran. Paham ya? Jadi kalau misalnya menerima bisyarah saja, insya Allah masih boleh. Meminta upah bagi mereka yang mengajarkan Al-Quran saja, boleh. Menurut Imam Syafi'i. Mudah-mudahan terjawab. Kalau dipatok, nah ini ya beda lagi judulnya. Kalau dipatok, harus sekian. Kalau nggak sekian, saya nggak mau ngaji. Nah, itu beda lagi. Berarti niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi lil fulus ya, lil fulus, karena uang. Nah, ini sering saya protes karena banyak terjadi, Pak. Itu bukan hanya baca Al-Quran di daerah, maaf saya sebut ya, Tangerang Selatan, saya nggak sebut daerahnya lah ya. Itu jangankan baca Al-Quran, wong nyolati mayat aja dibisnisin, Pak. Subhanallah, saya pernah takziah di sana. Mau disolatin berapa orang? Kalau 40 orang ya minimal sekian gitu kan. Subhanallah, kok begini ya? Dan itu susah dirubah. Walaupun dinasehatin sampai kiainya dikasih tahu pun nggak berubah itu. Kebiasaan seperti itu. Ada yang seperti itu. Kasihan yang kalau yang meninggalnya ada orang susah gitu loh. Yang pasti yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Mau dari yang mana, nggak ada tuntunannya. Nggak ada ulama, apalagi Nabi mengajarkan. Nggak ada sama sekali yang seperti itu. Nanti sholat jenazah karena apa tadi? Uang ya. Usolli ala hadhil janazah lil fulus Allah. Mana diterima sholat karena duitnya? Itu jadi kalau di budget, kalau dipatok ya itu nggak ada tuntunannya. Ya, saya nggak bilang itu haram atau halal ya. Nggak ada tuntunannya. Itu jawabannya, Mbak. Baik. Kemudian yang kedua pertanyaan, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kok ada seorang mentor atau qari, bacaannya kok sedikit berbeda dengan bacaan yang umum kita baca. Benar atau salah? Kita lihat dulu.
Perbedaannya itu di waqaf atau di bacaannya di dalam bacaan. Ketahuilah sahabatku bahwa cara baca Al-Quran itu ada 7 macam yang terkenal dengan qira'atus sab'ah. 7 macam cara baca Al-Quran, dan semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan sumbernya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu perbedaannya di dalam qari'ah, dan qari'nya itu benar sesuai dengan jalur qari'nya. Kalau bacaan kita kan standar umum, tahu nggak? Bacaan kita itu ngikutnya siapa? Nah, loh, satu aja belum tahu. Yang kita baca adalah qari'nya, qiraahnya Imam Asim min riwayat Imam Hafiz min riwayatil Asim. Bacaannya lurus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang lurus. Tiba-tiba kita dengar ada orang baca Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, kok kufuwan ahad? Woi, salah. Elunya belajar dulu gitu loh. Bisa jadi memang beliau sudah belajar tentang qiraah sab'ah, atau ada walam yakul lahu kufi walam yakul lahu kuf'an ahad. Itu benar semua kalau tahu ilmunya. Tapi kalau kok kan begitu, saya dengar Muammar ngaji begitu, itu salah. Kalau dengarnya di kaset itu salah. Contoh, Maliki Yaumiddin, maknya kita itu panjang, min riwayatil Hafiz min riwayatil Asim. Tapi kalau yang imam-imam Makkah, Imam Sudes atau imam-imam yang lain, maknya pendek loh, perhatikan. Maliki Yaumiddin. Jangan asal niru. Imam Sudes saja pendek. Ngajinya kemana dulu beliau? Ya kan? Jadi kalau perbedaan seperti itu masih dalam koridor qari'ah sab'ah, maka itu boleh hukumnya. Cuman lebih baik kita nggak usah neko-neko, karena kita lebih banyak yang awam, ntar kaget, gitu kan? Ada imam mentang-mentang udah ngerti qari'ah sab'ah, Allahu akbar waladhdallin wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Malah kacau. Udah yang lurus-lurus aja gitu ya. Wadduha wallaili idza saja, itu saja gitu loh. Jangan sok-sok biar keren gitu loh, bikin orang bingung gitu kan. Janganlah ya. Terus sekarang hari ini suka banyak orang yang cari sensasi gitu loh. Nah, yang seperti itu selama masih ada dan tahu ilmunya, hukumnya, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau niru-niru tok. Kok begitu? Saya dengar Muammar ngaji begini. Di mana? Di kaset. Nah, itu yang nggak boleh. Itu mudah-mudahan terjawab. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ditutup, saya ingin menyimpulkan kajian siang hari ini. Intinya dari cerita yang saya sampaikan tentang sistem pendidikan Islam, mudah-mudahan kita semakin insaf betapa semua harus kembali kepada Al-Quran. Dan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai ikhtiar mengamalkan, mempraktekkan sistem pendidikan Islam ini, kami lagi merintis, bercita-cita membangun pesantren tahfidz khusus anak, pesantren penghafal Al-Quran khusus anak-anak jenjang SD. Saya sampaikan ini, mudah-mudahan mungkin ada ponakan, adik, anaknya saudara, atau mungkin putra-putranya antum yang kepengen dididik dari jenjang SD menjadi penghafal Al-Quran 30 juz di jenjang SD. Insya Allah kami tahun ini mudah-mudahan masih ada kuotanya ya. Tahun ini kami hanya menerima 30, tidak lebih, maksimal itu. Kemarin sudah ada 20-an lebih yang daftar menerima santri baru untuk tahun ajaran 2016-2017. Yang daftar usia 6-7 tahun, wajib boarding, boleh ditengok sih sebulan sekali, ya kan? Targetnya 6 tahun, hafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya juz 30. Serius. Hafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya juz 30.
Nanti ada brosur itu, silahkan dilihat. Di tempat kami, tempat yang paling masih rada nyaman karena rada dekat Bogor, Cisauk, Serpong. Ya, tetangganya Bogor kan? Ya, alhamdulillah. Di situ pesantren kami baru berdiri 3 tahun jalan ini. Yang sudah 3 tahun ikut kami, alhamdulillah sudah ada yang 13 juz hafal, alhamdulillah. Itu ada 5 anak karena pertama kali kami punya santri 7 anak. Alhamdulillah dari 7 anak ini ada 5 yang sudah separuh Al-Quran, sudah selesai. Mudah-mudahan istiqomah. Saya bilang ke anak-anak, hafalkan Al-Quran cukup 30 juz saja. Gitu. Serius saya, serius. Iya, saya larang jangan sampai 31 ya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami pun belajar mengajak orang lain, memotivasi orang lain untuk belajar menghafalkan Al-Quran. Kalau nggak 30 juz, minimal juz 30. Dan surat-surat pendek atau pilihan buat modal sholat. Buat modal sholat. Jangan sampai dari akil balik sampai nanti tua, sholat wajib, sunnah, malam, siang, yang dibaca kulhu terus. Sampai-sampai malaikat itu hafal. Kita baru takbir, Allahu Akbar. Malaikat sebelah kanan langsung nacet, Mas. Cak, 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 cak. Kan malaikat sebelah kiri juga protes. Wih, catat aja lu. Paling juga kulhu. Nggak enak banget gitu loh. Kulhu terus. Ya mau biar variasi kan, malaikatnya serius. Apa nih yang mau dibaca nih? Apa nih kan gitu kan? Kulhu terus dari balik sampai aki-aki gitu loh. Untung di sini nggak ada yang aki-aki ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami memotivasi teman-teman dengan belajar menulis buku 600 jam menjadi hafid Al-Quran. Ini kalau dipraktekkan, nggak pakai tidur, nggak pakai makan, nggak pakai istirahat, ya insya Allah 30 hari selesai. Tapi kan Anda masih manusia kan? Nah, kalau masih makan, masih istirahat, masih plus kerja, bahkan nikah juga, insya Allah 1,5 tahun, 18 bulan, hatam 30 juz. Insya Allah. Dan ini udah saya praktekkan. Mungkin karena otak saya pas-pasan, waktu saya belajar ngapalin Quran, butuh waktu 3 tahun. Mungkin karena otak saya pas-pasan. Tapi kalau saya husnudzon, Anda semua ngapalin Quran, saya yakin 2 tahun hatam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau Anda kepengin berbagi motivasi untuk orang lain, bolehlah. Saya nggak nyuruh Anda beli, cuman milikilah, ya kan? Ini bukan promosi, cuman ngasih tahu agar Anda memiliki. Dijual nggak? Kata yang jagain nggak dijual, tapi paling sedekah buat pesantren gitu. Ya itu bahasa yang dikemas, maklum. Marketing kan, saya belajar dari Anda. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa tergelitik untuk belajar kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ditutup? Baik, ikan kakap, ikan patin. Ustadznya mohon maaf kalau salah, jangan diplototin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz yang mudah-mudahan dapat menambah semangat kita untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Sebelum kita akhiri kajian siang hari ini, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi telah Ustadz sampaikan, apabila ada yang ingin menambah ilmu mengenai menjadi hafiz Al-Quran, buku 600 jam menjadi hafiz Al-Quran karangan Ustadz kita hari ini bisa diperoleh di meja belakang dengan infak sebesar Rp50.000. Yang kedua, apabila ada yang berminat berinfak atau menjadi orang tua asuh bagi santri penghafal Al-Quran, informasinya bisa ditanyakan ke panitia dan brosur informasinya bisa diperoleh di meja belakang. Sekian informasi dari saya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri kajian kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.